Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggola. Saya berasal dari program studi pendidikan sejarah Universitas Riau angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya negara Pakistan. Jadi nasionalisme yang tumbuh di negara Pakistan ini awalnya terjadi karena sebuah pertentangan antara umat Hindu dan umat Islam di India. Pertentangan ini terjadi karena mereka, yaitu umat Islam, merasa bahwa mereka ini diabaikan dalam Kongres Nasional India, yaitu pada tahun 1885 yang didominasi oleh orang-orang Hindu, yaitu orang asli India. Setelah Perang Dunia Pertama, pihak Islam ini mulai melakukan gerakan, yaitu ingin membuat sebuah konsolidasi untuk diri mereka sendiri, yaitu pihak Islam, dan berusaha untuk melepaskan diri dari India yang notabene-nya kebanyakan atau mayoritas adalah masyarakat Hindu. Pada awalnya, rencana pembentukan negara Islam yang merdeka ini ditentang oleh para ulama Jami'atul Ulama, yaitu perkumpulan ulama-ulama yang ada di India, yang rata-rata atau yang mayoritas beragama Hindu. Para ulama ini sebenarnya berpendapat bahwa pembentukan negara Islam yang merdeka ini hanya tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan akan memperlebar masalah, yaitu menciptakan perbedaan antara masyarakat Hindu dan masyarakat Islam. Ide tentang pembentukan negara umat Islam sendiri ini sebenarnya bermula dari Sayyid Ahmad Khan. Beliau ini berpendapat dan mencetuskan untuk memakai gagasan komunalisme, yaitu masyarakat Islam atau kelompok umat Islam yang berdiri di negara mereka sendiri. Dan selanjutnya, gagasan beliau ini dipakai sebagai rumusan Pakistan sebagai negara Islam yang merdeka dan berdiri sendiri. Persetujuan untuk pembentukan negara Islam sendiri ini atau negara Islam yang berdiri sendiri merupakan tujuan utama dari Kongres Liga Muslim atau organisasi Liga Muslim. Dan sumber lain juga mengatakan bahwa Pakistan ini diambil dari dua kata, yaitu Pak yang berarti suci dan Stan yang berarti negara, sehingga disimpulkan bahwa Pakistan itu berarti negara yang suci. Atas dasar persetujuan dalam pendirian negara Islam yang berdiri sendiri tersebut, Liga Muslim mendapat banyak dukungan dari masyarakat Islam dan pihak Islam, dan menjadikan kedudukan Liga Muslim ini sangat tinggi dan lumayan berkuasa. Di sisi lainnya, umat Islam yang bernaung di bawah Partai Kongres Nasional merasa kehilangan pengaruh dan memilih untuk meninggalkan Kongres Nasional tersebut dan berpindah kepada Liga Muslim. Dengan demikian, maka Liga Muslim semakin banyak pengikutnya dan semakin banyak mendapatkan sokongan untuk mendirikan negara Islam sendiri. Selanjutnya, pengaruh dari gerakan Islam, yaitu gerakan Liga Muslim yang dipimpin oleh Ali Jinnah, merupakan sebuah pukulan yang telak bagi tokoh-tokoh yang ada di Partai Nasional atau Partai Kongres. Hingga pada akhirnya Inggris memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara yang ditentukan oleh Inggris sendiri. Dan tentu keputusan itu ditentang oleh Ali Jinnah karena penyusunan pemerintahan sementara yang dilakukan dengan sepihak, sehingga menimbulkan banyak pertentangan serta hura-hura. Menurut Ali Jinnah sendiri, dengan keadaan seperti itu tidak mungkin dilakukan sidang Dewan Konstitusi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1946. Setahun kemudian, Inggris memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan
kepada dua dewan konstitusi, yaitu satu untuk Pakistan dan satunya lagi untuk India. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, sidang Dewan Konstitusi Pakistan dibuka secara resmi dan sehari selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, Pakistan lahir sebagai negara berdaulat bagi umat Islam. Lalu, Ali Jinnah diangkat sebagai gubernur sementara, yaitu gubernur jenderal, dan mendapat gelar Qaidi Azam, yaitu pemimpin besar dari rakyat Pakistan. Semenjak terbentuknya negara Pakistan, masyarakat Islam mencoba untuk menerapkan konsep Islam tentang sebuah negara. Mereka memasuki masa pencarian yang terus-menerus mencari apa sebenarnya negara Islam itu. Persoalan ini merupakan polemik yang berkepanjangan antara tokoh-tokoh Islam, baik yang berpendidikan maupun yang ulama. Sistem pemerintahan Pakistan yang diajukan oleh Majelis Nasional yang berpedoman kepada rancangan undang-undang hasil sidang Liga Muslim ini pada bulan Maret tahun 1940, yaitu berdasar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan yang berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan undang-undang tersebut, yang antara lain memuat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak kebebasan, persamaan, toleransi, dan keadilan sosial dengan ajaran Islam dan hadis. Sistem pemerintahan yang dirumuskan oleh Liga Muslim itu, yaitu pada tahun 1940, disahkan menjadi konstitusi pada tahun 1956. Dalam konstitusi itu, negara Pakistan bernama Negara Islam Republik Islam Pakistan. Akibatnya, negara mengalami kesulitan dalam mendefinisikan keislamannya tersebut. Akan tetapi, pada tahun 1962, konstitusi ini ditinjau kembali, antara lain untuk menghilangkan kata Islam pada nama negara, yang awalnya Republik Islam Pakistan menjadi Republik Pakistan saja. Kerusuhan yang terjadi pasca kemerdekaan India dan Pakistan ini menjadi penyebab utama atau menjadi alasan utama kenapa sampai sekarang ini India dan Pakistan memiliki hubungan yang kurang baik. Dan hingga saat ini, kedua negara tersebut, yaitu India dan Pakistan, masih terlibat dalam dua sengketa wilayah, yaitu wilayah Kashmir. Wilayah tersebut masih saja diperebutkan oleh India dan Pakistan. Namun, sejak tahun 1971, wilayah Pakistan ini mengalami penyusutan atau pengurangan luas wilayah, menyusul timbulnya pemberontakan di Pakistan Timur karena penduduk setempat tidak mau lagi berada di bawah kendali dan kekuasaan pemerintahan pusat Pakistan. India yang mengetahui hal tersebut lantas memutuskan untuk ikut serta dengan cara ikut memerangi Pakistan dan mendukung serta membantu kelompok tersebut untuk memperjuangkan kemerdekaannya atas Pakistan. Setelah perang itu selesai, wilayah Pakistan Timur yang tadi memberontak berubah menjadi sebuah negara merdeka yang diberi nama Bangladesh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi pembentukan negara Pakistan. Jika terdapat kesalahan dan kesilapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.